teman-teman pendamping dalam kelas dia dan anak-anakku yang saya sayangi. Baiklah, untuk dua pekan yang akan datang mulai hari ini, kalian adanya proyek P5, jadi nanti ada sela-sela yang masuk lagi. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Juga semuanya selalu sehat dan tidak ada yang izin dan sebagainya. Kalau mereka ada izin ya, kalau benar-benar izin aja. Anak-anakku, yang mana tema proyek kali ini yang kedua yaitu dengan gaya hidup berkelanjutan. Maksudnya apa sih? Gaya hidup berkelanjutan itu kalian harus paham banget. Menamakan gaya hidup berkelanjutan berarti berkelanjutannya itu memikirkan dalam jangka panjang, bukan memikirkan hari ini saja. Jadi bagaimana kalian memikirkan untuk jangka panjang anak cucu kita yang akan datang, anak cucu kalian dari mana? Yang mana sekarang ini kalian itu sudah merasakan bagaimana panasnya bumi ini. Nah, bagaimana dengan adanya hubungan seperti ini, hubungannya hidup di kota besar seperti ini, maka dengan judul lawan bersama polusi udara. Yang mana polusi udara apalagi di kota besar ini sangat banyak sekali polusi yang menyebabkan adanya polusi udara tersebut atau pencemaran udara. Nah, anak-anakku, sebelumnya, siapa yang tahu polusi? Polusi udara. Polusi itu ada banyak. Ada polusi air, tanah, dengan suara, budaya. Tetapi yang kita bahas adalah polusi udara. Lawan bersama polusi udara. Kita harus semangat untuk melawan adanya polusi, apalagi yang ada di Jakarta ini. Ya, sudah banyak namanya. Polusi yang disebabkan oleh adanya beberapa polutan. Nah, kira-kira kalau adanya pencemaran di Jakarta ini, yang utamanya penyebab utamanya apa kira-kira? Iya, bagus. Asap kendaraan bermotor. Apalagi yang ada di Jakarta penyebabnya? Bakar sampah, asap pabrik juga sama penyebabnya. Kalian harus tahu. Nah, kira-kira kalau banyak sekali faktor-faktor yang dilakukan oleh aktivitas manusia tersebut, menurut kalian apa yang kalian lakukan untuk atau upaya kalian untuk menanggulangi adanya polusi tersebut? Apa kira-kira? Ayo. Ya. Iya. Reboisasi atau penghijauan. Nah, bagus sekali jawabannya. Reboisasi. Yang kita lakukan adalah reboisasi. Masih banyak yang lain lagi. Apalagi hemat energi, bagus sekali. Kalau di sekolah ini, ya, di sekolah ini apa yang kalian lakukan untuk menghemat energi, Nak? Mati lampu pas siang hari. Hemat energi, Nak? Iya, menyalakan lampu secukupnya saja. Yang jelas kalian banyak sering mematikan lampu bila sudah tidak dipergunakan. Menggunakan air juga harus hemat, yang jelas itu. Itu juga patut yang kalian lakukan. Oke anak-anakku, topik dari gaya hidup berkelanjutan tersebut adalah penghijauan. Yang mana di sini kalian nanti diharapkan untuk menanam toga, yaitu ada yang toga gantung, ada yang toga langsung di bawah, itu keperluan hidup manusia. Selain itu adalah hemat energi. Yang mana hemat energi ini mengarahkan pola pikir kalian, yaitu menghemat
dituang dalam poster, termasuk di sekolah ini nak. Di atas sana ada panel surya, yang mana di situ memberikan energi supaya kalian nanti tidak menggunakan listrik terus menerus. Bisa juga kalian membuatnya nanti di rumah bisa. Nah, jadi kalian nanti latihan dulu membuat materinya, lalu membuat posternya, bagaimana untuk dilakukan di rumah dulu. Nah, di situ adanya menggunakan energi. Sekarang kalian lihat tujuannya. Di sini kalian dapat memahami dampak dari aktivitas manusia yang telah disebutkan tadi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang mana aktivitas manusia itu contohnya sekarang, aktivitas manusia yang mana cenderung merusak lingkungan, ya kan? Yang mana kalian harus beretika terhadap lingkungan, yang mana jangka pendek kalian juga menanam juga untuk manfaat bagi orang banyak, menanam tersebut tumbuh-tumbuhan. Kalian harus tahu proses dari fotosintesis, yang mana proses fotosintesis tersebut adalah mengambil oksigen dan menghasilkan apa? Mengambil CO2 menghasilkan apa? Oksigen. Nah, di situ oksigennya digunakan untuk siapa? Manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan, dan yang jelas untuk makhluk hidup. Nah, disitulah maka diharapkan untuk menanam. Di sini untuk jangka panjangnya yaitu kelangsungan nanti generasi kalian, anak cucu kalian, supaya bumi ini tetap dalam keadaan lestari. Maka yang melestarikan siapa? Ya kita ini, melestarikan bumi ini supaya bumi lestari. Sekarang aja kita udah merasakannya panasnya, nggak bisa diprediksi hujannya, nggak bisa terprediksi. Kenapa? Karena bumi ini sudah mulai kacau, ya kan? Iklimnya udah kacau. Maka dari itu kita bersemangat untuk mengupayakan bahwa melestarikan bumi. Maka dari itu kalian harus benar-benar bersemangat bagaimana ya saya harus menanam pohon, bukan di sekolah saja, tetap di rumah juga bisa dilakukan seperti itu. Anak-anakku, yang jelas menanam tumbuhan di lingkungan ya, jangan merasa, Bu, rumah saya kan lahannya nggak ada untuk nanam, ya kan? Kalau nggak ada lahannya kurang, kira-kira pakai apa, nak? Pot, iya, pot nggak harus beli, pakai pot yang dari botol-botol bekas atau kaleng-kaleng bekas nggak masalah, kan seperti itu. Nah, sampai itu peserta didik dapat membangun kesadaran. Nah, di sini beretika terhadap lingkungan dan bersikap dan berperilaku ramah terhadap lingkungan serta mencari solusi. Kalian diharapkan mencari solusi. Yang kita dihadapkan dengan isu atau masalah yang ada di Jakarta ini, yang mana adanya suatu polusi udara yang sangat panas yang sedang gencar-gencarnya dibicarakan. Nah, maka dari itu kita harus mencarikan solusinya. Walaupun kalian seorang siswa kelas 7 bersemangat untuk mencari solusi bagaimana untuk menghadapi polusi udara yang ada di Jakarta ini. Nah, untuk itu anak-anakku, oke, untuk kolaborasi mata pelajarannya kalian lihat untuk materi pokok dari mata pelajaran IPA yaitu dari penghijauan ya. Untuk penghijauan, bagaimana adanya penghijauan tersebut, bagaimana menanamnya dan sebagainya. Nah, yang kedua menghemat energi. Menghemat energi bisa juga mematikan listrik, caranya yang kalian lakukan baik di rumah maupun di sekolah. Jangan mentang-mentang yang listrik sekolah ini biarin aja, nggak bisa seperti itu ya. Kita harus peduli untuk menghemat listrik di sekolah. Bukan masalah bayarannya, nanti kesananya ke depannya bahwa listrik itu kan butuh batu bara yang merupakan dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu kalau semakin lama semakin habis, bagaimana? Kan seperti itu. Contoh hasil dari bahan bakar fosil apa, nak? Kira-kira contohnya apa selain batu bara?
Iya, BBM. Makanya sekarang dialihkan untuk apa? Kendaraannya apa? Listrik. Nah, itu juga suatu tujuan. Nah, di situ ya, kalian harus pahami di situ. Di samping itu kalian juga untuk menghemat listrik, menghemat air yang ada di sekolah ini, baik di sekolah maupun di rumah, yang jelas seperti itu. Nah, selain itu ada skema pembuatan energi baru, nanti diajarkan seperti itu ya. Yang untuk mapel IPS, itu mata pelajaran IPS, yaitu sumber daya udara. Nah, bagaimana sumber daya udara tersebut? Untuk pendidikan agama, yaitu menjaga kelestarian lingkungan dalam perspektif agama. Di sini anak ya, kalian nanti mendapatkan dari mapel atau pemateri dari agama. Untuk seni budaya, membuat pot barang bekas. Yang mana pot tersebut kalian dapat dari galon 5 liter. Galon kecil itu ya 5 liter ya, yang dari mineral. Nah, di situ nanti kalian ibu kasih gambaran, kalian nanti potnya itu dipotongnya di rumah saja. Jadi di sini udah tahu jadi, cuma di sini tinggal ngecat aja. Kalau dipotong di sini takut membahayakan kalian. Jadi dipotong di rumah, tergantung kreativitas kalian bagaimana. Nanti dikasih lubang ya nak ya, yang untuk supaya air bisa keluar, jadi tidak busuk nanti tanamannya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, jadi dilakukan di rumah. Langsung kalian setelah dicat nanti membawa media tanam, yaitu berupa tanah yang dicampur dengan pupuk, ditaruh di kantong plastik, dibawa ke sekolah. Untuk pengecatannya, catnya nanti sudah disiapkan dari sekolah. Kalian nanti tinggal membawa tempat kecil untuk cat, gelas-gelas bekas ya, kecil, dan juga membawa kuas ya, kuas untuk ngecatnya. Jadi tergantung kreativitas kalian bagaimana nanti bagusnya. Nah, di samping itu untuk menggambar poster. Nah, di sini untuk menggambar poster nanti sudah disiapkan kertasnya dan juga diberikan styrofoam untuk menempelkan hasilnya nanti untuk dipamerkan. Nah, untuk menggambar poster tersebut bisa juga ada gambar-gambarnya, bisa juga ada tulisan-tulisan atau kata-katanya, terserah kalian, kreativitas kalian bagaimana. Nanti akan dipamerkan. Sama nak, nanti di pot, yang pot juga sama. Yang penanaman ya, penanaman juga sama. Lalu bahasa Inggris, yaitu presentasi menggunakan bahasa Inggris supaya kalian nanti pinter pada saat di luar negeri, nanti lebih canggih lagi. Lanjut. Di sini panas ya nak ya, sama ibu juga panas, apalagi berdiri ya, energinya banyak keluar. Oke, nggak apa-apa, sabar ya, semangat ya. Lalu kegiatan proyek yaitu tahap pengenalan, tahap konseptualisasi, tahap materi, bukan materi dalam satu bekam, lalu tahap aksi, satu bekam, dan tahap refleksi dan tindak lanjut. Anak-anakku di sini sosialisasi tema berbagai kelompok dari yang pertama, lalu materi yang sampai hari Selasa, Rabu juga materi, Kamis materi, Jumat juga materi. Lalu yang untuk minggu kedua yaitu hari Seninnya pembentukan subkelompok, itu membuat resume dan presentasi, dan yang hari Selasanya aksi nyata membuat poster dan pot. Di sini untuk membuat langsung masuk poster ke dan pot, YouTube. kalau membuat IG. pot nanti sini loh, kalian nanti bagi-bagi. Nanti bakal selesai bagi kelompok ya, membuat kelompok. Nah, di sini membuat poster dan pot. Lalu hari Rabunya aksi nyata finishing adanya poster dan nanam. Banget ini. Hari Rabunya saya nanti menanam. Ya. Jadi tanamannya sudah dibawa pada saat hari Rabu, jangan sampai mati. Jangan tanaman yang dari Rabu langsung ditanam. Nah, kalian bisa siap-siap untuk mulai sekarang mencari tanamannya, boleh. Ya. Nah, selain itu hari Kamisnya selebrasi apa
pameran. Di sini kalian masuk pamer. Hari Jumatnya pembuatan laporan dan penutupan. Nah di sini di hari Senin sekarang ini pembukaan proyek sosialisasi proyek sekarang ini dan membentuk kelompok dan evaluasi.